Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wawan Joag Channel. Dan di samping saya, sebelah kiri saya, Abang Aga Handoko. Seperti biasa dia teman duet saya, Ketua Tim Komunitas Historika Bekasi. Nah, sekarang kita kongko-kongko aja. Berhubung hujan, bikin konten kehujanan, mendingan kongko-kongko dah masalah sejarah. Nah, ini Bang, kan ada buku nih, ada dua nih buku sejarah Bekasi. Nah, kayak yang pertama kan sejarah Bekasi dari zaman Buni sampai wayah gini ya. Umum yang umumnya. Nah, ini yang satu lagi pejuang di era perang revolusi ya, itu. Nah, itu ini karangan Bang Endra Kusnawan. Ya, jangan lupa itu. Benar. Nah, ini tujuan greget banget teman-teman di komunitas Historika Bekasi bikin buku sejarah Bekasi. Itu tujuannya apa, Bang? Tujuannya apa? Itu saya mau tanya ke Abang. Ya, sebenarnya karena tidak terpublish secara umum gitu. Biasanya kalau buku sejarah Bekasi itu diterbitkan oleh Pemda dengan dana dari APBD. Dan kalau buku-buku terbitan Pemda dan APBD itu kan tidak bisa dijual belikan secara bebas itu. Jadi kurang publikasinya jadi kurang. Kalau ini kan diterbitkan secara mandiri oleh sang penulis, dan kita kan lebih bisa menyebarkan kemana-mana gitu, lebih terpublish lah secara meluas gitu. Nah, ini menceritakan tentang apa aja, Bang, kalau buku-buku sejarah ini? Kalau yang satu nih, tulisan Bang Endra yang pertama ini kan umum. Ini sejarah Bekasi umum dari zaman Kerajaan Tarumanegara sampai wayah gini. Maksudnya sampai wayah gini itu nyampe ke zaman era reformasi, era sekarang, nyampe bupati, nyampe pemilihan umum segala macam, nyampe nih kalau yang nomor satu. Kalau yang kedua ini yang pejuang Bekasi. Ini khusus buat didedikasikan buat pejuang-pejuang Bekasi yang belum terekspos namanya. Ini berseri rencananya. Ini seri pertama. Ini seri pertama, ini ada 6 tokoh. Nah, kita nanti Bang Endra ini sedang mempersiapkan seri yang keduanya. Kalau buku yang kedua ini. Iya. Terus tanggapan gimana, Bang, antusiasnya anak-anak muda lah, generasi penerus terhadap terbitnya buku ini itu? Kalau antusias dihitung dari penjualan ya? Iya. Itu kan biasanya kan antusias itu dihitung dari penjualan. Kalau dari penjualan yang pertama ini, buku Bang Endra yang pertama ini habis. 2 kali terbit habis. Ya, ada terbitan pertama. Terbitan cetakan pertama, cetakan kedua. Itu dua-duanya udah habis. Kalau yang pejuang ini, kalau yang di Bang Endra udah habis. Kalau di saya ada sekitar 30-an lah. 30 eksemplar 30 itu. Dan itu pun masih ada karena belum saya ibaratnya belum saya tawarkan ke mana-mana, masih saya pegang gitu. Nah, jadi yang Abang tahu gitu ya, ini itu ceritanya gimana, Bang? Ya, kutipan aja dah yang di dalam buku sejarah ini. Jangan semuanya. Iya. Nanti kalau semuanya kagak mau baca. Kagak ada yang baca, orang kagak ada yang beli. Iya. Ini sebenarnya ada 6. Secara singkat aja, 6 tokoh ini tersebar utara, selatan, timur, barat. Nah, dari selatannya Pak Marjuki, kebetulan bapak saya. Terus dari sebelah masuk utara lah, sebelah utara itu Pak siapa yang engkongnya Pak Camat Junebi, siapa lupa saya. Nausan. Pak Nausan. Yang 2 orang paling banyak duit di Nah, Bekasi dah. konglomeratnya orang Bekasi, Pak Nausan. Yang modalin pejuang. Ya.
Bah itu mah dia duitnya miliaran ya zaman dulu ya. Lah dia termasuk konglomerat. Satu-satunya pribumi konglomerat di sini. Biasanya kan orang-orang Tionghoa semua. Ya kan saya udah pernah baca tuh Bang. Nah. Ya kan Bapak Nausan itu ibaratnya konglomerat. Nah pada zaman itu masih zaman Belanda ya. Iya. Masih zaman Belanda. Nah Pak Nausan ini orang satu-satunya konglomerat yang nyimpen uangnya di Bank Belanda. Iya. Ya itu. Dia itu salah satu donatur pejuang. Segala macam kebutuhan pejuang itu yang mendanai Pak Nausan. Kebetulan juga termasuk akhirnya kan jadi bupati kan. Bupati, ya. Terus Bupati pertama dia. iya pertama. Terus ke arah sana kota itu ada Haji Jole. Ya Jawara itu. Jawara nih Haji Jole itu pejuang di daerah kota. Terus kalau dari arah sini Warung Bongkok Ya, ada dua, Pak Arnaen. Pak Arnaen Sama Pak sama Mualim. Mualim. Nah mereka ini yang bikin ini nih Tugu Tugu di Warung Bongkok. Warung Bongkok, Warung Runcing Bambu itu. Runcing. Nah ini inisiatornya ini berdua ini. Terus satu lagi yang di ini apa namanya? Husein Kamali. Husein Kamal di daerah kota juga. Pak Husein Kamali itu, nah dia nih yang banyak mencatat Bang. Mencatat, Nah ya. dia catatannya banyak tuh, rapi, tertulis dan diketik rapi itu. Benar. Ada itu data-datanya semua pejuang, termasuk kemarin yang kita ke Cisaat, Saat Pak siapa? Dura Uleng. Itu ada di situ namanya. Dan banyak sih, masih banyak lagi ada itu di situ datanya. Berarti banyak Bang ya apa peninggalan sejarah yang ada di Bekasi luar biasa ya, kayak di bulan-bulan apa Kali Bekasi ya, terus di apa di Tungguang Ya. apa terus Tugu Bambu, Warung Ya. Bongkok. Itu yang tersisa. Kalau dulu kalau misalnya tidak rusak, tidak dihancurkan, wah masih banyak lagi. Di Cibarusa saja itu sepanjang dari pertigaan Cibarusa, pasar Cibarusa sampai ke arah puskesmas itu bangunan-bangunan Belanda itu kiri kanan. Di depannya dengan apa sebutnya saluran-saluran air yang tertata rapi, persis kayak di sono lah, di Belanda di Den Haag sono. Persis kayak di sono. Sekarang mau pada hilang Bang. Nah, tahu sendiri orang kita kan. Gitu. Nah, nggak boleh lihat tanah nganggur. Ada tanah nganggur di kita aja. Iya padahal Ini. dulu udah rapi. udah rapi lah waktu zaman apa pemerintahan kolonial Belanda itu ya, drainase atau irigasi pengairan semua kan udah rapi ya kan. Nah sekarang yang saya ini Bang, kenapa itu ya, kan kita dijajah sama Belanda itu kan lama Bang. Kenapa nggak ada bekasnya? Nah, nggak ngambil pelajaran gitu dari orang Belanda itu, nggak ngambil pelajaran. Oh ini loh daerah biar rapi ya kan. Ini kenapa sekarang bukan disempurnakan malah jadi acak-acakan begini Roman ini. Nah, tahu sendiri lah. Saya pikir-pikir sana saya juga bingung. Karena seolah-olah apa ya, kita membenci semua peninggalan Belanda ya. Yang bagusnya dibenci, yang jeleknya dibenci. Iya, jadi kita itu dulu pas merdeka nih, tahun 45 kita merdeka, Jepang pergi itu, semua yang berbau-bau asing, yang berbau-bau Belanda itu dihancurkan. Bangunan, orang-orang yang berbau-bau Belanda kayak orang yang beragama non-muslim, terus orang-orang asing lah kayak orang Tionghoa segala macam kan dihancurkan. Bangunan Belanda aja di Cibarusa itu bangunan bagus, kayak Gunung Juang lah kalau di sini. Kalau di Tambun ke Gunung Juang itu kiri kanan itu. Ibu saya itu kalau dulu zaman kecil katanya cerita kalau sekolah melewatin itu rumah-rumah bangunan bagus itu, di depannya ada saluran yang got bersih-bersih, bukan got, saluran air bersih. Sampai saking resepnya itu main di saluran air yang bersih itu. Iya, sampai nggak nyampe ke sekolah, bolos. Sekarang soloknya air hitam. Nah iya, itu saking beningnya. Jadi dia di Cibarusa dulu tahun 45 udah ada listrik. Tahun 45 zaman Belanda itu udah ada listrik. Listriknya dari apa sebutnya? Kincir air. Oh, turbin. Dia air dari Cikumpeni, belakang pasar Cibarusa itu ada kali Cikumpeni. Dialirkan melalui parit-parit, terus apa sebutnya,
dikasih yang apa air tanah yang curam itu turunan, nah dibikin di situ kincir air itu buat penerangan listrik, tapi bukan buat warga, buat mereka aja, buat komplek Belanda, iya, buat komplek perkantoran. Tetap orang kita kegelapan. Kagak, orang kita tetap aja pakai itu, pakai apa namanya, obor. Iya, buat dia doang. Pemirsa Wanjong Channel ya, bahwa dulu sebelum merdeka ya sebenarnya di Bekasi ini ya, Bekasi Jakarta ya itu udah rapi bang ya. Udah rapi. Waktu zaman kolonial Belanda udah rapi. Nah ya seharusnya orang-orang kita yang sekarang ambil pelajaran dari Belanda dulu. Kenapa dia bisa rapi? Dia negaranya aja dia di bawah air kagak banjir bang ya. Iya. Kagak banjir. Tapi ada catatan juga, yang rapi itu kompleks dia, kayak model perkantoran, kayak model apa rumah dia swasta yang rapi. Maksudnya yang rapi itu udah saluran air segala macam dibuat bagus segala macam di komplek dia. Kalau masih di kampung-kampungnya mah di pelosok ya sama aja. Kalau di pelosok ya lebih terang sekarang daripada dulu. Iya. Yang enak di orang Belanda. Nah, iya. Sekarang kan enak semuanya. Iya, yang nggak enak juga semuanya. Semuanya. Iya. Ya, itu pemirsa Wanjong Channel. Zaman dulu itu sebenarnya udah ada pemerintahan kolonial Belanda. Dan sekarang kita udah merdeka berkat pejuang-pejuang yang gigih berani mempertaruhkan harta, nyawa, jiwanya untuk merdeka. Nah sekarang tinggal generasi penerusnya ya bang, biar bisa membangun, menyempurnakan ya kan, menyempurnakan apa yang dulu pernah ada. Itu bukannya diacak-acak bang. Bukan, belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah. Ya buat orang-orang yang di atas gitu kan. Ya yang bagus, yang baik diikutin, yang jelek itu ditinggalkan. Nah itu gitu aja. Nah jadi itulah fungsinya kita tahu sejarah yang dulu jelek ya sekarang kita bagusin. Nah yang bagus ya kita bikin bagus lagi. Nah, gitu. Itu juga misi dari komunitas Historika Bekasi itu begitu. Amin. Nah, kita ingin semua orang Bekasi, semua warga Bekasi, seluruh Bekasi Raya nih ya, sebenarnya belajar dari sejarah. Betul. Jangan sampai melupakan sejarah. Betul. Kan kalau kata Bung Karno apa? Jas merah. Nah, itu. Jangan sekali-kali lupakan sejarah kita. Iya. Jangankan bangsa dan negara lupa sejarah. Kita sama pribadi kita sendiri aja kalau kita lupa sama sejarah kita nggak bakalan benar. Abang Kong ini siapa? Ada Kong saya orang warung Kongkong. Siapa namanya? Haji Rohadi. Nah, masih ingat. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang ditanya cuman apal sampai bapak doang, udah Kong, udah Uyut, udah lupa. Sampai ujung apal saya. Iya, bagus itu. Itu termasuk jas merah itu. Amin. Iya, jangan pakai jas hitam. Jangan sampai sejarah orang nyampe ke Cut Nyatin, Teku Umar segala macam apal lah, kira Kong sendiri nggak tahu. Benar. Nah itu jangan sampai gitu. Sebenarnya intinya itu, kita sebagai orang Bekasi harus tahu sejarah Bekasi. Ya kalau Indonesia itu wajib juga tahu sih, cuman maksudnya harus lebih tahu lah. Pokoknya kalau orang yang tahu sejarah itu jauh sama kebencian. Nah itu dia. Gak bakalan dia saling benci sama orang, ya kan? Gak bakalan, karena dia tahu sejarah, dia tahu benang merahnya. Nah kenapa orang itu gampang membenci, gampang menjas, ya kan? Karena beliau tidak tahu sejarah. Kalau tahu sejarah yang benar-benar tahu sejarah, nggak akan dia membenci ini itu, nggak bakalan. Emang yang mendirikan negara Republik Indonesia itu bukan satu golongan bang. Betul. Semua suku, semua agama turut serta. Betul. Jangan sampai kita melupakan itu. Betul. Di Bekasi juga sama banyak. Nah bahkan di Bekasi juga Kiai Haji Nur Ali Kiai Haji Nur Ali dalam perjuangannya pun beliau dibantu oleh Tionghoa orang Tionghoa ya kan, beliau dibantu. Nah makanya kalau orang tahu sejarah itu insya Allah
nggak bakal membenci satu sama lainnya, pasti saling menghargai, pasti saling toleransi. Karena apa? Karena beliau tahu sejarah itu, makanya kongko-kongko sama kita bang ya gitu. Nah sekarang kan momennya 25 Desember nggak mengucapkan. Ntar dibilang haram bang. Nah ya nggak apa-apa, kita bilang terima kasih haram mengucapkan selamat. Iya begitu. Saya edit itu bentar. Bagus tuh. Iya. Terus apa lagi? Mau nanya apa lagi? Jauh-jauh. Ya udah pengen bikin konten kehujanan, ya udah kita kongkok di lebah ini. Jadi bang. apa disebutnya? Kita mater di sini ya. Mater di sini, mendingan. Iya, kopi udah habis 2 itu. Kopi udah habis 2 gelas. Nah sekarang udah disuguhin nih apa? Lemon tea. Iya. Ini kayak lemon tea mak minuman siapa? Minuman orang Belanda. Tapi dipikir-pikir nggak cocok nih. Dingin-dingin minum lemon tea. Ya nggak apa-apa lah. Ini juga apa namanya karpet yang biasa itu kebetulan tadi saya cuci pagi. Hujan lah, basah kehujanan tadi. Iya, jadi geser saya bang. Jadi gini. Ya malum lah. Tenang, toilet dekat gampang. Kebon kita. Iya. Awas ada yang ini. Ada yang ngikutin. Ya gitu aja Wawan Jawab Channel sampai di sini. Jadi nggak kita pergi? Nah ntar tanggal 30 kita mau syuting nih. Di mana bang? Candi Jiwa. Di Candi Jiwa. Batu Jaya. Tunggu aja ya. Gitu. Nah sekarang sampai di sini sekian. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kali ini nggak bikin konten, kita cuma kongko-kongko. Kita biar ngangetin badan dah kongko-kongko. Iya. Hujan-hujan begini rada dingin. Terima kasih pemirsa Wawan Jawab Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.